Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Manajemen Strategi dari kelas SDMA 2019. Kami akan menjelaskan mengenai strategi-strategi perusahaan Zappos dalam mengelola sumber daya manusia. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Indrian Maulida Tajuddin. Saya Didia Zara Sofyan. Saya Wanda. Saya Bila Lutfi. Saya Torika Tamalamsyah. Dan saya Alimuddin. Selamat menyaksikan. Kalian pernah mendengar tentang perusahaan Zappos sebelumnya? Zappos merupakan salah satu perusahaan online retail yang saat ini berpusat di Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat. Sebelum kita membicarakan dan membahas strategi perusahaan ini dalam mengelola sumber daya manusianya, terlebih dahulu kita perlu mengetahui awal mula dan juga profil perusahaan Zappos ini. Zappos pertama kali didirikan pada tahun 1999 oleh Nick Swinmurn dikarenakan dia sulit dalam mendapatkan sepatu berwarna coklat di Mall San Francisco. Awal mulanya dia mendirikan suatu toko online yang bernama shoesites.com yang akhirnya berganti nama menjadi Zappos yang dalam bahasa Spanyol zapatos berarti sepatu. Tony Hsieh selaku investor dan juga penasihat pada awalnya menolak ide ini karena dia mengatakan bagaimana caranya pelanggan dapat membeli sepatu dan tidak mencobanya terlebih dahulu. Namun Nick Swinmurn meyakinkan Tony Hsieh bahwa usaha ini sedang marak terjadi di Amerika Serikat berhubung dengan perkembangan teknologi yang terjadi dan akhirnya disetujui oleh Tony Hsieh. Setahun kemudian, Tony Hsieh diangkat menjadi CEO dan berhasil menghantarkan Zappos masuk ke dalam ranking 100 Best Companies to Work For menurut majalah Fortune. Dan dalam 10 tahun, Zappos dibeli oleh perusahaan Amazon senilai 1,2 miliar US dollar. Perkembangan yang pesat ini tentu saja tidak luput dari loyalitas pelanggan yang berulang kali memberi kebutuhannya melalui Zappos.com. Hal ini dikarenakan Zappos sangat mengutamakan kenyamanan dan juga kebahagiaan konsumennya. Tidak berhenti sampai di situ, Zappos sangat mengutamakan kebahagiaan dari karyawan dan juga vendor yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor kesuksesan dari perusahaan Zappos. Untuk strategi lebih lanjut, mari kita saksikan penjelasan berikut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kita tahu bahwa pada tahun 1999, Zappos muncul sebagai salah satu perusahaan retail sepatu online dan berkembang menjadi besar hingga diakuisisi oleh perusahaan Amazon seperti saat ini. Tentu tidaklah mudah, karena pasti banyak pesaing di luar sana. Jadi, apa sih yang membedakan Zappos ini dengan perusahaan lain dan strategi apa sih yang membawa Zappos ini sehingga dapat menjadi sebagai salah satu perusahaan retail terbaik di bidangnya? Nah, yang pertama yaitu strategi perekrutan karyawan. Selanjutnya yang di samping ini merupakan pernyataan CEO Zappos sendiri yaitu Tony Hsieh dalam wawancaranya yang ada dalam laman YouTube. Awal mula adanya pernyataan tersebut terbentuk pada saat ia menjabat sebagai co-founder di Link Exchange. Saat usahanya semakin besar dan semakin banyak pula karyawan, pada saat itu ia hanya mementingkan skill, sehingga budaya organisasinya menurun. Maka ia menjadikan hal tersebut sebagai pelajaran dan pada saat ia mengembangkan Zappos, ia menerapkan prinsip bahwa semakin besar dan berkembang perusahaannya, budaya organisasi harus dipertahankan. Maka dari itu, strategi yang digunakan dalam perekrutan karyawan, ia memilih orang-orang yang cocok dengan budaya organisasi perusahaan Zappos itu sendiri sebelum mempertimbangkan skill yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Sehingga Zappos hanya akan memilih orang yang memiliki pengaruh yang mendukung budaya perusahaan. Salah satu budaya yang diterapkan yaitu perusahaan Zappos ini tidak mentolerir pekerja yang memikirkan diri sendiri dan tidak bekerja sama dengan tim kerja lainnya. Hal itu
dibuktikan oleh perkataan CEO Zappos sendiri dalam laman YouTube yang sebelumnya. Ia mengatakan bahwa kami tidak segan memecat orang yang merusak atau mengancam budaya yang telah kami bangun jika orang itu adalah orang yang mampu mendatangkan proyek yang menghasilkan uang sekalipun. Selanjutnya, strategi yang kedua adalah strategi komitmen yang tinggi. Zappos menerjemahkan budaya perusahaannya ke dalam 10 nilai pokok yang kemudian dijadikan dasar dari segala sesuatu yang berlaku di dalam perusahaan Zappos. Nah, berikut ini adalah 10 nilai pokok yang dimiliki oleh perusahaan Zappos. Pertama, memberikan layanan yang wow. Maksud dari poin ini adalah Zappos memberikan layanan call center terpanjang. Jadi konsumen bisa melaporkan segala keluhan dan pertanyaan-pertanyaan mengenai perusahaan Zappos ini. Yang kedua adalah memberikan layanan gratis ongkir dan pengembalian atau retur barang secara mudah. Nah, pada saat barang sudah sampai, konsumen bisa mencobanya terlebih dahulu. Jika tidak cocok, bisa langsung dikembalikan atau ditukar dengan yang cocok secara langsung, tidak perlu lagi melalui pengemasan. Yang kedua, merangkul dan mendorong perubahan. Artinya, Zappos merangkul seluruh karyawan dan tidak membeda-bedakan karyawan tersebut, sehingga tidak memunculkan perasaan iri dengki terhadap antar karyawan. Nah, saya berikan contoh, misalnya dalam suatu proyek yang dikerjakan oleh satu tim, jika proyek tersebut berhasil, maka tim yang lain juga merasakan kesenangan dari tim tersebut. Nah, perasaan ini memunculkan kepada tim lain untuk segera berhasil dalam proyek masing-masing. Yang ketiga, membuat kesenangan dan sedikit keanehan. Maksud dari poin ini, perusahaan Zappos memberikan suatu kompetisi, misalnya kompetisi membuat kue. Nah, sedangkan keanehan yang dimaksud di sini adalah dalam hari ulang tahun perusahaan Zappos memberikan kebebasan kepada karyawannya dalam merayakan hari ulang tahun Zappos itu sendiri. Nah, lucunya di sini ada karyawan yang merayakan hari ulang tahun Zappos dengan menggunting rambutnya sampai botak. Nah, yang keempat, jadilah petualang, kreatif dan berpikiran terbuka. Nah, berbeda dengan perusahaan lain, perusahaan Zappos memberikan kebebasan terhadap karyawannya dalam melakukan pekerjaannya. Meskipun terdapat SOP dari kebijakan perusahaan Zappos, tetapi jika dalam melakukan suatu pekerjaan, Zappos memberikan kebebasan sehingga karyawannya bisa kreatif dan pikirannya bisa terbuka, sehingga dapat mengeksplor lebih jauh dari pekerjaan tersebut dan menghasilkan hasil yang bagus. Yang kelima, mengejar pertumbuhan dan pembelajaran. Nah, perusahaan Zappos memberikan suatu fasilitas terhadap karyawannya agar bisa mengupdate sesuatu yang baru, misalnya teknologi. Jadi perusahaan Zappos itu memberikan fasilitas pelatihan dan pengembangan terhadap karyawannya untuk mempelajari sesuatu yang baru itu. Yang keenam, membangun hubungan yang terbuka dan jujur dengan komunikasi. Nah, perusahaan Zappos memiliki atau menganut sistem kekeluargaan sehingga karyawan dituntut untuk terbuka dan jujur kepada sesama karyawan maupun kepada atasannya. Nah, yang ketujuh, membangun tim dan semangat keluarga yang positif. Nah, ini berhubungan dengan poin sebelumnya karena perusahaan Zappos yang menganut sistem kekeluargaan, maka perusahaan Zappos dapat membangun tim dan semangat keluarga yang positif. Yang kedelapan, lakukan lebih banyak dengan lebih sedikit. Maksud dari kata ini atau kalimat ini adalah menghasilkan
sesuatu yang banyak dengan biaya yang sedikit. Nah, contohnya begini, perusahaan Zappos tidak melakukan periklanan karena secara tidak langsung pemasaran yang dilakukan oleh Zappos itu dilakukan oleh konsumennya. Mengapa demikian? Karena konsumennya merasa senang karena pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh Zappos itu sangat bagus, sehingga konsumen memberitahu kepada tetangga-tetangga maupun kerabat-kerabatnya untuk beli di perusahaan Zappos ini. Nah, itu merupakan feedback yang sangat bagus dari perusahaan Zappos, sehingga dapat mengurangi biaya yang digunakannya. Yang ke-9, bergairah dan bertekad. Nah, CEO dari perusahaan Zappos ini tidak memiliki ruangan khusus, sehingga ia dapat berinteraksi langsung kepada karyawan dan staf lainnya. Nah, dengan interaksi ini, CEO dapat memberikan semangat dan tekad untuk bekerja secara maksimal. Dan yang terakhir adalah jadilah rendah hati. Nah, contoh dari kalimat ini menunjukkan bahwa CEO rendah hati karena ia secara langsung mau berinteraksi kepada karyawannya. Nah, berdasarkan 10 nilai pokok ini adalah merupakan cara untuk meningkatkan komitmen yang tinggi terhadap karyawan maupun pelanggan itu sendiri. Strategi yang ketiga adalah keterlibatan karyawan atau biasa kita sebut employee engagement. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di Zappos cenderung lebih kreatif dan lebih produktif. Dan para pemimpin atau karyawan melihat pekerjaan dan bermain mereka sebagai hal yang saling terkait di kegiatan yang menarik dan unik. Di Zappos juga orang dapat dan juga bersama dalam mengejar tujuan bersama, terutama ketika mereka didorong untuk tertawa dan melampaui tugas-tugas yang datang. Maksud dari tugas-tugas yang datang di sini adalah tugas-tugas yang tidak terlalu penting. CEO dari Zappos pernah berkata dalam wawancaranya, "Kami ingin semua karyawan kami benar-benar memikirkan pekerjaan mereka di sini bukan sebagai pekerjaan atau bukan sebagai karir atau sesuatu yang membangun karir mereka, tetapi benar-benar sebagai panggilan untuk sesuatu tempat yang mereka inginkan seumur hidup." Keberhasilan perusahaan Zappos dalam menjalankan strateginya dapat dilihat dari 1. Perusahaan dengan pelayanan baik di dunia. Pada tahun 2009, majalah Fortune menobatkan Zappos sebagai perusahaan terbaik dalam pelayanan terhadap konsumennya. Hal ini lagi-lagi tidak lepas dengan nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kebahagiaan konsumen, karyawan, bahkan vendor sekalipun. Alih-alih menghabiskan dana pada pengiklanan, Zappos berfokus pada biaya pengiriman yang gratis. Mereka berpendapat marketing melalui mulut ke mulut lebih efektif dikarenakan loyalitas dan kepercayaan dari pelanggan akan menarik banyak konsumen. Zappos juga terkenal dengan call service terbaik. Zappos benar-benar tidak membatasi konsumen untuk berkonsultasi hingga menemukan barang yang tepat dan masalah terselesaikan dengan baik. Untuk itu dipastikan kepuasan konsumen adalah hal yang penting bagi perusahaan. Nah, selanjutnya alasan yang kedua mengenai tentang keberhasilan perusahaan Zappos dilihat dari peningkatan profit. Pernyataan sebelumnya bahwa lingkungan kerja yang sehat itu sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan atau pegawai terhadap suatu perusahaan. Dan juga dilihat dari perusahaan Zappos ini awal mulanya juga mengalami sedikit masalah dalam perusahaan Zappos ini, sehingga dengan hadirnya seorang tokoh yang bernama Tony Hsieh dengan menetapkan strategi yang tepat dan bagus terhadap perusahaan Zappos ini berhasil menghasilkan $1 miliar dengan akuisisi dari perusahaan Amazon itu sebanyak $1,2 miliar. Yang terakhir mengenai tentang alasan keberhasilan dari perusahaan Zappos, yaitu menjalankan manajerialnya secara mandiri atau tidak terikat oleh perusahaan Amazon.
sebelumnya di sini kita garis bawahi bahwa perusahaan Amazon itu terkenal dengan perusahaan yang biasa membeli perusahaan yang besar di dunia, dan juga di sini perusahaan Amazon sudah percaya sekali dengan perusahaan Zappos ini sehingga perusahaan Amazon ini melepaskan tangan kepada perusahaan Zappos ini, karena perusahaan Amazon ini percaya bahwa tanpa dari perusahaan Amazon, perusahaan Zappos ini bisa berkembang dengan sendirinya, karena dilihat dari budaya yang telah ditetapkan oleh perusahaan Zappos ini, sehingga perusahaan Amazon berprinsip bahwa tanpa perusahaan Amazon maka perusahaan Zappos bisa berkembang dengan sendirinya. Baik, hal yang dapat kita petik dari perusahaan Zappos ini bahwa dengan membangun ketulusan pelayanan dari hati akan membuat pelanggan happy. Seorang karyawan yang merasa gembira akan berusaha mengembirakan pelanggan dengan sepenuh hati pula. Kalian juga ya, jangan lupa membahagiakan orang-orang di sekitar kalian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.